Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG khususnya beras premium. Temuan ini didapatkan dari hasil penetapan cepat alias rapid assessment di salah satu lokasi pelaksanaan MBG di Bogor, Jawa Barat. Cerita selengkapnya bersama saya Andika Rizky Rahansyah dalam DP News Pagi, edisi Rabu 1 Oktober 2025. Selamat pagi Indonesia. Bus Mercedes-Benz Berlian Jaya dengan nomor plat K1425BL terbakar di jalan tol kilometer 395,500 di Desa Margomulyo, Kecamatan Pengandon, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 30 September 2025 lalu. Penyebab terbakarnya bus yang berpenumpang 13 orang dan 3 kru bus itu adalah api yang berasal dari ban bus yang sebelumnya pecah. Menurut Kasat Lantas Polres Kendal AKP Panji Yogo Putranto, tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran bus tersebut. Sementara itu sebanyak 13 penumpang sudah dialihkan ke bus lainnya. Kronologi kejadian berawal dari bus yang disopiri oleh Agung Sudarmanto berusia 37 tahun melaju di jalur kanan dari arah barat menuju timur atau dari Jakarta ke Semarang. Sesampai di tempat kejadian perkara, ban belakang sebelah kiri bus Mercedes-Benz tersebut pecah dan kemudian sopir memindahkan bus ke lajur kiri untuk mencari tempat berhenti di bahu jalan. Setelah berhenti terlihat api di roda yang mengalami pecah ban tersebut. Hingga kini kasus terbakarnya bus tersebut masih ditangani oleh pihak kepolisian. Dunia pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur Maluku kembali tercoreng dengan ulah tidak terpuji seorang oknum guru SMP di kabupaten tersebut. Oknum guru tidak bermoral yang diketahui bernama JJ berusia 42 tahun ini memerkosa siswinya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Ironisnya, aksi bejat tersebut masih dilakukan oleh sang guru di dalam ruang kelas sekolah tersebut. Saat ini JU telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan di sel tahanan Polres setempat. Kasat Reskrim Polres Seram bagian Timur Ibtu Rahmat Ramdhani mengatakan aksi pencabulan terhadap korban bermula saat korban bersama seorang rekannya FL sedang belajar di dalam kelas. Tiba-tiba tersangka mendatangi korban. Menurut Rahmat, saat FL keluar dan meningkatkan ruang kelas, tersangka langsung menutup pintu dan segera melancarkan aksi bejatnya tersebut. Korban awalnya sempat menolak dan melawan, namun karena diancam oleh tersangka, ia ketakutan dan hanya bisa pasrah. Usai melancarkan aksi bejatnya itu, tersangka langsung pergi meninggalkan korban di ruang kelas tersebut. Adapun aksi pencabulan terhadap korban dilakukan tersangka pada pertengahan Juli 2025 lalu. Namun kasus tersebut baru dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban pada 6 September lalu. Menurut Rahmat, setelah mendapat laporan tersebut, polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya menetapkan JU sebagai tersangka pada Senin 29 September 2025 lalu. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D dan atau pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG khususnya beras premium. Temuan ini didapatkan dari hasil pemantauan cepat alias rapid assessment di salah satu lokasi pelaksanaan MBG di Bogor, Jawa Barat. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan penyimpangan terjadi lantaran beras yang dipasok tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam kontrak tertulis bahwa beras yang dipasok untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG haruslah beras premium, namun yang disediakan oleh pemasok justru beras berkualitas medium. Ironisnya, perbedaan kualitas dan kadar broken beras tersebut lolos dari pengecekan tim SPPG. Ia menegaskan temuan ini bersifat spot atau hanya di satu titik lokasi, sehingga tidak serta-merta menggambarkan kondisi di seluruh wilayah pelaksanaan MBG. Namun demikian, hal itu tetap menunjukkan adanya masalah prosedur yang harus segera untuk ditangani. Ombudsman mendorong SPPG agar lebih teliti dalam memastikan kualitas bahan baku. Ia juga mengingatkan sampel yang diberikan pemasok belum tentu sama dengan bahan baku yang dikirim secara berkelanjutan. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar. Dengan adanya temuan penyimpangan ini, Ombudsman meminta agar pengawasan diperketat
supaya tujuan utama program MBG tidak terganggu. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif mengimbau Lembaga Penyiaran Publik atau LPP, Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026 sehingga maksimal untuk melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut. Menurutnya, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar. Menurutnya, setelah mendapatkan hak siar itu, TVRI perlu melakukan perbaikan fasilitas penyiaran agar layanan maksimal atau menjangkau seluruh pelosok negeri. Henry pun menyambut baik penugasan LPP TVRI sebagai pemegang hak siar ajang bola prestisius 4 tahunan tersebut dan menilai langkah itu akan memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk menikmati tayangan bergengsi sepak bola dunia secara gratis dengan andil negara. Yang menilai revitalisasi infrastruktur mutlak dilakukan karena banyak peralatan siaran TVRI yang sudah berusia lama. Perbaikan itu lanjutnya mencakup fasilitas pemancar, studio, hingga teknologi pendukung terutama di daerah pedalaman dan pulau terluar. Ia juga menyebut DPR melalui Komisi 7 telah menyetujui tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas siaran televisi publik tersebut. Ia juga menyebut keberhasilan TVRI menyiarkan Piala Dunia 2026 dengan kualitas baik akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Yang menyebut hal itu bisa mendorong sektor usaha kecil dan menengah untuk bergerak, mulai dari kuliner, kedai kopi, hingga industri garmen yang menjual atribut pendukung kegiatan nonton bareng serta menyediakan acara nonton bareng. Sebab momentum penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia dapat menjadi katalis bagi tumbuhnya industri kreatif dan sektor jasa. Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat yang masih menggunakan plat nomor kendaraan luar daerah agar segera melakukan mutasi menjadi plat Aceh atau BL. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh atau BPK Reza Saputra mengatakan hal ini penting agar pajak kendaraan bermotor atau PKB tidak mengalir ke daerah lain. Menurut Reza, penggunaan PKB untuk pembangunan dan perawatan jalan sesuai dengan amanat pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian akan memberikan kelancaran lalu lintas barang dan jasa serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkendara. Reza juga menanggapi rekomendasi Pansus DPRA yang meminta perusahaan tambang dan migas di Aceh menggunakan kendaraan berplat BL. Pihaknya bakal menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sebelumnya, video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution viral di media sosial saat memberhentikan sebuah truk berplat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat. Dalam video itu, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib tampak berbincang dengan sopir truk dan menjelaskan bahwa plat kendaraan harus diganti menjadi plat BK agar pajak masuk ke Sumatera Utara. Tidak lama kemudian, Bobi juga menghampiri sopir tersebut. Kita balik ke dunia internasional. YouTube akhirnya setuju untuk bernamai dan membayar sekitar 22 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 367 miliar rupiah untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak tahun 2021 terkait pemblokiran atau penangguhan akunnya di platform tersebut. Pemblokiran akun tersebut terjadi setelah kerusuhan gedung Capitol pada Januari 2021 yang dianggap mengandung hasutan kekerasan. YouTube tidak mengakui kesalahan dan akun Trump tidak dihapus, hanya ditangguhkan tidak boleh unggah konten baru dan kemudian dipulihkan pada 2023. Dari pembayaran ini sekitar 22 juta dolar Amerika Serikat akan dialokasikan ke Trust for the National Mall, lembaga non-profit yang mendukung pembangunan ballroom yang berkaitan dengan Trump di kawasan Gedung Putih. Sisanya dibayarkan kepada penggugat lain, termasuk American Conservative Union, penyelenggara acara Conservative Political Action Conference, dan penulis Naomi Wolf. Sebelum YouTube, dua perusahaan teknologi besar lain yakni Meta atau Facebook dan X atau Twitter juga sudah menyelesaikan perkara serupa dengan Trump. Masing-masing membayar sekitar 25 juta dan 10 juta dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini berupa pengakuan kesalahan oleh YouTube maupun perusahaan lain. Yang kasus ini bermula dari keberatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pemblokiran yang dianggap membatasi pandangan konservatif secara tidak adil di platform-platform media sosial besar Amerika Serikat seperti YouTube, X, dan juga Meta.
Kita beralih ke dunia olahraga, sahabat DNP. Marc Marquez, juara dunia MotoGP 2025 dari tim Ducati Lenovo, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 30 September 2025 lalu. Marc didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan dua pembalap muda Indonesia. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama sekitar 1 jam. Marquez menyatakan kegembiraannya bisa kembali ke Indonesia untuk seri pertama setelah menjadi juara dunia, yaitu MotoGP Mandalika 2025 yang digelar pada 3 hingga 5 Oktober di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ia berharap bisa menikmati balapan di sirkuit yang disebutnya sebagai salah satu yang terbaik dan mendapatkan dukungan besar dari penggemarnya di Indonesia. Pada 2 penampilan sebelumnya di Mandalika, Marquez gagal memutuskan balapan. Namun kini dengan status juara dunia, ia akan berusaha tampil maksimal dan berpotensi memberi pertarungan seru dalam balapan nanti. Momentum pertemuan ini juga menandai sambutan hangat bagi Marquez di Indonesia pasca penjuaraannya dari antusiasme menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2025. Sekian DNP News pagi untuk hari ini. Dapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya di situs baru kami di dnp.centrafirst.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.